Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki keanekaragaman. Di antaranya ada bahasa, ada adat, ada budaya, ada suku, dan ada keagamaan. Ada beribu-ribu keanekaragaman Indonesia. Ada alat musik tradisional, lagu daerah, tarian daerah, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. 2023, saat ini kita berada di zaman yang semakin berkembang pesat dalam bidang teknologi, di mana gadget sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Tetapi itu sangat bagus karena gadget sumber informasi bagi kita, dan bila tidak ada gadget, kita tidak tahu informasi. Akan tetapi, para remaja mulai dari anak TK, anak SD, bahkan yang belum berpendidikan pun sudah bermain gadget, mulai dari scroll TikTok, menonton YouTube, bermain game, hingga berjam-jam. Sebenarnya itu tidak salah jika digunakan untuk sarana hiburan. Tetapi di era perkembangan zaman sekarang membuat budaya, seni, bahkan tradisi mulai terlupakan. Mulai dari generasi Z bahkan sampai orang dewasa. Melihat lingkunganku sekarang membuatku bertanya, apakah masih ada yang mengenali budaya Indonesia ini? Dengan hal yang semuanya serba modern seperti sekarang seharusnya, sehingga dapat dengan mudah mencari informasi dari internet. Tetapi banyak orang yang menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak berguna, terperangkap dalam kecanduan gadget. Untuk mengetahui apakah budaya Indonesia masih hidup dan dikenal banyak orang, aku melakukan perjalanan, dan ini adalah dokumentari dari Research. Sama asistenku Suci dan Putri, kami mendatangi tempat terdekat yang memang sering dikunjungi oleh orang-orang, dan kami mencari beberapa orang untuk kita tanya. Maaf Kak, izin bertanya, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Justin. Nabila. Umurnya? Saya 16 tahun. Kalau boleh tahu, Kakak tahu nggak tentang budaya Indonesia? Tahu. Yang ada di Indonesia? Saya tahu. Contohnya apa? Contoh wayang. Contohnya apa aja? Tarian, Kalau boleh tahu, tarinya ada apa aja? tari samar, tari kecap, demo. Kalau boleh tahu, jenis-jenis wayang ada apa aja? Yang saya tahu cuma dua, wayang kulit dan wayang golek. Kalau yang dari Jawa Barat tahu? Tari jaipong sama tari ini membuatku lega. Ternyata pengetahuan tentang budaya yang ada di dalamnya dari daerah kita sendiri masih diketahui oleh orang-orang. Tapi kesenanganku hilang dengan sangat cepat. Di sini kita akan menanyakan kepada anak-anak yang ada di lingkungan sini tentang pengetahuan kepada kebudayaan yang ada di Indonesia. Maaf, sebelumnya namanya siapa? Hasan. Al. Berapa? 5. Berapa? Kelas 5. Kalau boleh tahu nggak kebudayaan Indonesia? Enggak. Dari Indonesia nggak? Tidak. Kalau wayang tahu? Tahu. Ada apa aja? Wayang jenis-jenis wayang yang ada di Indonesia. Wayang yang ada di Indonesia. Nggak tahu. Nggak tahu. Tidak. Mendengar ini membuat kami kecewa. Sebuah pertanyaan dari kearifan lokal yang bahkan bakal langsung muncul di Google, bahkan beberapa dari generasi muda yang saya temui nggak bisa menyebutkan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Suatu hal yang seharusnya sekarang sudah dikenal ketika masih masa pendidikan SD dari pembelajaran kesenian. Sebuah kebudayaan yang sudah dikenal dari zaman dahulu seperti tarian, penampilan wayang, dan juga alat musik tradisional ini sudah tidak asing di telinga orang. Karena mereka selalu ke-distract oleh hal-hal yang jauh lebih menarik perhatian mereka. Apakah perkembangan budaya Indonesia memang sudah memudar atau mereka sudah menghilang seiring perkembangan sangat? Pasti di luar sana ada orang yang peduli dengan budaya yang berasal dari kearifan lokal mereka. Dan aku akan mencarinya hingga akhirnya aku menemukannya. Kemudian aku datang menemui orang yang semestinya melestarikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiana Drupa. Saya sebagai asistennya Sabrina. Di sini saya akan menuju ke kediaman Bapak Yoga Suara.
selaku narasumber yang menggeluti di bidang kesenian wayang golek. Baik, saya di sini sudah bersama Bapak Yogaswara. Kalau boleh tahu, Bapak umurnya berapa sih? Yang asli, yang palsu? Yang asli. 32. Ya. Kedua. Sejak umur berapa Bapak sudah menggeluti bidang ini? Dari tahun 2010. Berarti udah 13 tahun. Boleh diceritakan pengalaman Bapak dari mulai merintis bidang ini? Pengalaman dari pertama mungkin membentuk grup ya, dari tahun 2010. Sebelumnya sebetulnya udah manggung, cuman karena personil wayang golek itu bukan 1 orang 2 orang, tapi lebih dari 20 orang, makanya berintis itu dari tahun 2010 sampai 2012. 2 tahun saya merintis. Ketika saya belum punya personil, saya pakai Nayaga atau Wiaga yang dari dan yang lainnya. Ada pengalaman yang paling berkesan menurut Bapak? Banyak berkesan. Ya, yang paling berkesan mungkin saya pernah dapat undangan untuk pagelaran wayang golek itu dari Kabupaten Bandung. Waktu itu ada 1 hari itu ada 2 acara. Jadi kalau biasanya untuk wayang golek itu untuk full tradisi itu kan biasanya malam sunduk. Nah ini jarang-jarang kayak seperti halnya 1 hari 2 acara itu. Jadi harinya satu agenda acara itu dari siang terus malam. Yang jadi berkesannya itu adalah ketika manggung itu yang nanggapnya itu oleh Bapak Joko Widodo. Siangnya di Bandung, terus malamnya langsung ke Pangandaran, itu Kementerian Komunikasi, di waktu itu Bapak Rudiantoro. Jadi berkesannya lebih kepada pengalaman menarik lah dari perjalanan dari Bandung waktu itu yang harusnya schedule-nya harusnya jam 10 pagi tapi mulai dari jam 1 sampai jam 2, sedangkan kan harus memburu yang malamnya jam 9. Itu berangkat dari Bandung jam 3 sampai ke sana jam 9 pas gitu. Lembut sih itu, tapi alhamdulillah selamat karena mungkin sekarang saya diwawancara, jadi selamat. Baik. Kenapa Bapak memilih profesi ini? Ada faktor pendorong dari orang lain, misalnya karena turun-temurun dari keluarga atau karena hal lain? Sebetulnya mungkin ya karena lingkungan juga sih. Sebetulnya kalau misalkan, kalau saya kan lahir dari kampung Giringharja, Desa Jelekong. Itu dari bapak saya, kakek saya, sampai eyang saya juga itu adalah pelaku seni dalam pagelaran wayang golek. Mungkin ada darah juga, terus karena turun-menurun, terus semua saudara semua juga di sana itu pelaku seni juga. Jadi otomatis ketika waktu kecil itu udah diperlihatkan dengan tontonan pagelaran wayang, terus aktivitas pelaku seni yang membuat mungkin saya waktu itu jadi keilhaman. Yang intinya dari apalagi dari bapak saya, almarhum bapak saya, yang kebetulan dalam juga saya mengidolakan beliau, jadi motivasi buat saya untuk menjadi penerus generasi beliau juga. Tetapi kalau misalkan sebetulnya kalau misalkan disebut darah juga kan nggak semuanya anak bapak saya jadi dalang. Mungkin karena saya ada porsinya di situ mungkin. Jadi saya kebetulan pengen jadi dalang, saya ambisi dan cita-cita saya jadi dalang, makanya saya terus melakukan proses latihan itu dan sampai sekarang saya jadi alhamdulillah masih belajar dalang tapi dan melakukan pertunjukan wayang. Mungkin saya disebut dalang juga mungkin ya. Gimana cara Bapak melestarikan budaya ini? Sedangkan kita tahu kan anak muda sekarang mudah terpengaruhi oleh handphone. Ya, kalau menurut saya
dan saya lakukan, kita harus jangan sampai alergi dengan pembaharuan. Sebetulnya gini, Neng, kalau kata tradisi dan modernisasi itu adalah kata yang dilegitimasi untuk oleh seseorang kepada suatu hal perkara. Karena tradisi dan modern itu kadang-kadang gimana kita menyikapinya. Contoh, wayang golek itu zaman dulu itu bukan tradisi, pasti modern. Kenapa sekarang disebut tradisi? Karena kita memandang konsep gaya barat itu adalah modern, padahal tidak. Karena kalau disebut tradisi dengan sekarang itu, jadi kesannya itu lebih ke nyinyir gitu. Padahal tidak sebetulnya, karena kekayaan budaya kita itu luar biasa sebetulnya. Dengan peso bedah kalau Sundanya atau metode penelitiannya, orang Sunda itu ada pancal curiga, sulip, sindir, sasa, sesmita. Kalau Jawa, kalau Barat kan kualitatif gitu. Makanya kalau sebetulnya untuk bisa melestarikan budaya Sunda itu, ya kita harus bisa, kalau bahasa Sundanya itu minum waktu bapak kajaman. Artinya itu adaptasi dengan apapun. Contoh seperti sekarang kan karena anak muda sekarang tergerus dengan media sosial dan sebagainya, ya kita minimal mengisipi itu. Seperti halnya iklan, ketika kita tayangkan terus menerus, terus mereka kestimulus, terangsang, minimal tahu dulu. Kalau sudah tahu masalah cinta dan mencintai itu, kita pasrahkan kepada mereka, karena kita sudah memberikan stimulus kepada mereka melewati sosial media, apa itu TikTok, apa itu IG dan Facebook dan sebagainya. Kita masukin itu gitu. Dan YouTube juga haruslah, intinya jangan sampai alergi sama perubahan gitu. Sama kalau misalkan dengan, kalau wayang itu kan bisa fleksibel ya dan dinamis ketika bercerita tentang wayang, karena sisipan wayang itu bisa menceritakan tentang politik, sosial, dan budaya. Kita bicara aja tentang perkara fenomena sekarang ini gimana biar kita lebih komunikatif sama masyarakat begitu. Apakah Bapak berkeinginan anak atau penulis Bapak meneruskan Bapak menekuni bidang ini? Kalau secara pribadi ya, karena saya itu di keluarga adalah dinasti ya, dari kakek, bapak saya. Semoga saja anak saya juga meneruskan tapak lacak lah. Tapi saya tidak memaksa, karena saya juga tidak dipaksa oleh bapak saya. Karena setiap dalang itu gak boleh dipaksa, karena tambahan untuk di dalam itu luar biasa berat nih. Soalnya kita harus gini ya, dasarnya kita harus bisa pegang wayang, terus kita harus bisa nyanyi, terus tahu dengan cerita, bisa komunikatif. Nah, maka dari hal itu kalau dipaksa itu tidak akan bisa. Harus ada obsesi sendiri gitu, obsesi, kedisiplinan, sama mau belajar. Nah, kalau misalkan anak saya tidak mau menjadi dalang, saya tidak akan memaksa. Biarkan dia menerima atau kemauan dia maunya apa gitu. Saya akan terus support dia di belakang. Boleh beritahu kami bagaimana cara memainkannya? Mau nggak? Saya kayak gini. Tahu nih main apa ini? Oh. Apa wayang apa ini? Cepot. Bukan. Oh, bukan. Upin-ipin. Ya, ini cepot. Kalau dari wayang golek itu, ini bisa disebut ikonnya. Kalau pegang wayang ini kayak gini, jadi tangan kanan pegang ini. Jadi ada bagian wayang itu ada kepala, ada badan, tangan. Ini teling untuk pegang tangan wayang. Ini namanya sapurit. Kalau pegang sapuritnya kayak gini, tuh. Jadi tiga jari ke sini ke sapurit, yang dua ke sini ke badannya wayang. Tujuannya kalau yang tiga ini untuk lirik kanan lirik kiri, kalau ini untuk bernapas. Jadi kayak gini tuh. Ini bisa unduk juga tuh, ngangguk lah. Ini pegang wayang kayak gini tuh. Ini di ujung kayak gini, misalkan kayak pencak kayak gini tuh. Gitu nih, ngerti? Gitu.
Neng Tio. Apa pesan dan kesan Bapak yang akan Bapak sampaikan Buat apa? buat kita semuanya? Oh ya, kalau pesan saya gini aja nih, Indonesia itu adalah terkenal bukan karena militer, terkenal bukan karena make up atau teknologi, tetapi Indonesia terkenal karena kemaritimannya, banyaknya pulau-pulau dan kebudayaan-kebudayaannya. Nah, maka dari itu bisa disebutkan kalau Indonesia itu harus punya jati diri. Makanya kalau saya mengutip perkataan almarhum Bapak Asep Sunarya, martabat suatu bangsa itu bisa diukur dari budayanya. Kalau budayanya hancur, tentunya bangsa juga akan rusak. Contoh hal seperti Jepang. Kalau kita melestarikan budaya, Jepang itu terkenal dengan kuliner, teknologi dan sebagainya. Teknologi yang paling utama itu teknologi. Yang kedua adalah budaya. Contoh kayak bahasa Jepang ya. Orang Jepang itu tidak akan mau mereka belajar bahasa Inggris sebelum mereka menguasai dulu bahasa mereka, bahasa Jepang. Terus dengan pakaiannya, kimono, samurai, dan cerita-ceritanya. Ketika produk budaya itu dilakukan secara betul-betul dilakukan secara profesional, terbukti menjadi suatu aset yang luar biasa. Contoh kalau misalkan Neng lihat kimono atau makanan yang lain di Jepang itu, jangankan jauh-jauh ke sana, di Indonesia juga ada kan kimono, samurai. Kita sebagai bangsa Indonesia itu merasa bangga melakukan budaya mereka. Kenapa kita nggak sampai malu pakai budaya kita? Karena itu juga tidak kalah menarik kayak budaya mereka. Mereka punya kimono, kita punya pangsi. Mereka punya kimono, kita punya kebaya. Mereka punya samurai, kita punya hujan. Itu satu Sunda, suku Sunda loh, belum suku Jawa, belum suku yang lain-lainnya. Kenapa kita tidak mencintai budaya kita? Minimal harus tahu dulu. Karena gini, ketika kita keluar negeri atau gimana, pasti yang ditanyakan itu gimana sih keadaan di sana, apa sih kebiasaan mereka, budaya mereka itu apa. Makanya dari itu jangan menanyakan gimana caranya melestarikan kepada pelaku, karena pelaku itu pasti melakukan pelestarian budaya. Tetapi pelestarian budaya itu harus ada integritas antara pelaku dan penonton. Maka dari itu orang penyanyi dulu juga harus minimal tahu dulu. Dan pernah nggak kita mencintai budaya kita? Bangga nggak kita mencintai budaya kita? Kalau kita tidak bangga, ya udah berarti kita udah menghilangkan kecintaan kepada tanah air juga. Patriotisme dan nasionalisme itu bukan diukur dari kita berjuang, tetapi bagaimana kita menghargai ditinggal warisan para leluhur kita seperti hal budaya. Budaya itu bukan kayak produk gaipong, wayang dan sebagainya, tetapi seperti halnya budaya ketimuran, kesepanan. Kalau Sunda itu DP anak asor, itu kesepanan. Nah, maka dari itu kita harus respect. Minimal kita tahu dulu produk budaya. Ketika tahu, kita harus mengamalkan secara budaya ketimuran kita. Nah, karena kita punya budaya. Jangan malu dengan budaya kita kalau kita tampilkan kepada orang luar negeri. Kalau misalkan tahu nih, di Giriharja itu contoh, di Desa Jelengkong itu banyak calon-calon profesional dari luar negeri yang meneliti tentang wayang, yang meneliti tentang jaipong dan sebagainya. Di Amerika ada Profesor Andrew, terus profesor yang lain-lainnya, yang dia jadi profesor itu karena meneliti tentang wayang dan sebagainya. Kenapa kita tidak? Kita belajar bahasa Sunda, S2-nya ke Belanda, kenapa kita nggak ada? Harusnya jadi pertimbangan untuk kita semua gitu. Jadi pemikiran yang harusnya kritis. Maka dari itu, ayo kita berpikir, ayo kita lebih melek ketika melihat budaya kita yang sedang tergerus oleh zaman ke zaman. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Sami-sami. Semoga yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kami.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dari pengalaman Bapak Yoga Suara tersebut membuat saya merasa kagum sekaligus takjub akan perjalanan yang telah ia tempuh bersama rekan-rekannya. Hal ini juga membuat saya sadar bahwa perkembangan zaman dan teknologi tidak memudahkan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Justru mendapat lebih banyak kesempatan kepada kaum muda untuk menunjukkan dan lebih bereaksi serta berimajinasi dengan cara mereka sendiri, membuat kita lebih mudah untuk mencari informasi tentang mereka.